Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Jadi di sini Ibu pertama-tama akan mengabsen kalian ya. Putri Melisa, Hadir, Bu. Dwi Mutiasari, Hadir, Bu. Nilawati Putri, Hadir Bu. Yani Rizka, Hadir Bu. Sepertinya sinyal kamu jelek ya Rani. Iya Bu, soalnya lagi di kampung, sinyalnya nggak stabil. Tetap kalian walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap jaga jarak ya. Jangan kemana-mana. Di rumah saja. Karena sepertinya keadaan di Indonesia, di negara kita ini penyebaran COVID makin meningkat. Jadi alangkah baiknya kita untuk tetap berada di rumah ya. Baik Iya, Bu. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang memproses atau mengubah makanan yang menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terus, jenis substrat yang dapat dicerna oleh tubuh yang pertama itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terus, proses pencernaan manusia secara mekanis dan kimiawi. Yang pertama itu ada ingesti. Ingesti itu adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada pemotongan dan penggilingan makanan. Yang ketiga ada peristalsis. Yang keempat ada digestis. Kelima absorpsi dan keenam egestis. Jadi di sini merupakan proses sistem pencernaan. Yang pertama dari mulut masuk ke faring, terus langsung ke esofagus, makanan dibawa ke hati, lalu makanan telah dibawa ke hati, dibawa ke lambung, ke pankreas, usus besar, dari usus besar makanan dibawa ke usus halus, baru yang terakhir makanan dibawa ke anus atau dibuang. Jadi mulut sebelum makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, di bagian mulut terjadi proses pengunyahan yang memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dicerna. Terus dari mulut ke tenggorokan. Tenggorokan juga disebut sebagai faring. Setelah melalui mulut, makanan dan minuman masuk ke tenggorokan. Terus dari tenggorokan, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring ke perut melalui serangkaian kontraksi yang disebut peristaltik. Esofagus mengirimkan makanan ke perut. Jadi dari kerongkongan melalui esofagus. Terus makanan dari esofagus mengirimkan makanan ke perut. Perut adalah organ seperti kantong dengan dinding berotot yang kuat. Selain memegang makanan, perut juga menjadi tempat mengolah dan menggiling berbagai jenis makanan yang masuk. Yang setelah dari perut, makanan dibawa ke dalam usus halus. Makanan akan kembali diproses. Proses tersebut diikuti dengan adanya enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Dari usus halus, makanan dibawa ke usus besar. Ketika makanan berada di bagian ini, biasanya akan terjadi proses menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuat menjadi padat dan membentuk tinja atau kotoran makanan. Jadi, setelah dari usus besar, makanan dibawa ke anus atau dia jadinya terakhir kali
makanan yang sudah tidak adanya nutrisi dan zat akan dibawa ke anus yang akan dibuang. Jadi, anus adalah salah satu organ pencernaan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pintu keluar untuk feses yang sedang mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Jadi, di sini Ibu telah membahas bagaimana proses pencernaan pada manusia. Di sini, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin tanya mengenai materi yang telah Ibu berikan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Jadi, Ibu, Dwi Mutia mau nanya. Silakan bertanya, Dwi Mut. Tadi kan Ibu ada menjelaskan mengenai peristalsis, dan gitu kan digesti, terus absorpsi dan egesti kan Bu. Yang ingin saya tanya, maksud dari kata-kata keempat tersebut Bu, tolong Ibu jelaskan Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu peristalsis. Peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Terus, digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Jadi dari digesti lalu dibawa ke absorpsi. Absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah. Dan yang terakhir itu ada digesti atau defekasi. Defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak dapat dicerna. Juga jadi kan ada zat-zat sisa. Terus ada juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Apakah Dwi Mutia mengerti dari jawaban Ibu atau ada yang kurang? Oh Bu, udah paham. Berarti Bu, dari keempat itu tadi saling berkaitan dan saling berhubungan dalam proses pencernaan pada manusia itu sendiri ya kan Bu? Iya benar. Baik. Baiklah Bu, makasih ya Bu. Sama-sama Dwi Mutiasari. Baik, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan kan bagaimana prosesnya, apa itu sistem pencernaan. Jadi di sini Ibu akan bertanya kepada Nilawati Putri. Nilawati, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu sebuah sistem yang memproses atau mengubah makanan serta menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, Bu. Benar. Berarti Nilawati tadi waktu Ibu menjelaskan, Nilawati mendengarkan ya. Terima kasih ya, Nak. Terus di sini Ibu akan bertanya kepada Rani Rizka. Coba Rani urutkan dari proses masuknya makanan dan pembuangan makanan. Jadi urutannya itu Bu ada pertama dari mulut, terus ke tenggorokan, kerongkongan, lalu ke perut, lalu digiling ke usus halus, usus besar, dan pembuangannya itu melalui anus. Baik, berarti anak-anak Ibu telah mendengarkan dari materi Ibu ya. Jadi di sini Ibu akan semuanya kan udah Ibu jelaskan. Dari kalian, apakah ada yang mampu menjelaskan dari seluruhnya, mampunya menyimpulkan dari materi yang telah Ibu berikan? Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, kepada Pumel. Silahkan. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, dapat saya simpulkan
bahwasanya pengertian sistem pencernaan itu adalah proses mengubah makanan serta menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sistem pencernaan itu meliputi ada mulut, tenggorokan, kerongkongan, perut, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, benar. Jadi dia kan kita telah melakukan dan telah mengerti dari bagaimana proses masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Jadi alangkah baiknya kita untuk dapat menjaga makanan yang telah kita makan agar makanan yang kita makan itu mendapatkan nutrisi untuk tubuh kita. Jadi sekian dari materi yang Ibu jelaskan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap di rumah dan jaga jarak ya. Iya, Bu. Iya, Bu.